Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, guna melengkapi salah satu persyaratan dari mata kuliah administrasi jaringan, pada simulasi tugas 2 ini, mencoba membangun jaringan switch dengan menggunakan teknologi VLAN. Praktikum ini adalah dalam bentuk simulasi menggunakan paket teser. Untuk gambaran topologinya sebagai berikut di soal. Pastikan masing-masing PC terhubung dengan port switch sesuai dengan kabel berikut. Untuk filenya sebagai berikut dari port yang ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk bukti bahwa setelah topologi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memastikan setiap PC terhubung dengan switch yang sesuai. Hal ini penting agar konfigurasi VLAN nantinya dapat ditetapkan dengan masing-masing interface switch. Sebagai perbandingan, PC 1 terhubung dengan port pas Ethernet 1 dan PC 2 terhubung dengan pas Ethernet 2, PC 11 terhubung dengan pas Ethernet 11 dan PC 12 terhubung dengan pas Ethernet 12. Dengan pengaturan tersebut, administrator jaringan dapat lebih mudah mengelompokkan perangkat berdasarkan pilihan yang dapat dibuat. Untuk berikutnya yaitu konfigurasi IP. Dari setiap PC diberikan konfigurasi yang berbeda. Untuk penerapan pertama di sini 192.168.1.0 untuk penggunaan IP-nya, dan untuk PC 1 192.168.1.1/24 untuk subnet masknya, dan PC 2 191.168.1.2 dengan subnet mask yang sama. Begitupun PC berikutnya disesuaikan. Konfigurasi IP ini dilakukan melalui menu desktop, yaitu dapat diklik sebagai berikut. Diklik pada ikon komputer. Di sini dapat melakukan pada menu IP configuration, melakukan klik statik untuk pengaturan manual dan DHCP untuk otomatis. Karena seluruh perangkat masih berada dalam satu subnet, maka secara default semua PC akan saling terhubung tanpa hambatan. Nah, di sini guna VLAN dapat melakukan pembatasan, dan untuk mengetes bahwa apabila PC yang satu dengan yang lain dapat berkomunikasi adalah sebagai berikut. PC 1 masih dapat berkomunikasi dengan PC 12. Pasang tersebut bahwa koneksi antar perangkat masih berjalan dengan baik. Nah, di sini melakukan setting VLAN pada switch, yaitu dengan masuk pada diklik menu icon switch, masuk ke menu CLI. Sini dapat melakukan komen sebagai berikut: enable show VLAN. Sini berfungsi untuk melihat VLAN yang akan kita lihat atau yang tertanam pada switch. Karena di sini saya sudah melakukan penyetingan untuk soal berikutnya. Yang terlihat apabila VLAN belum ada pengaturan adalah sebagai berikut. Ditampilkan tanpa ada keterangan nama bahwa itu sudah terpisah. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar VLAN beserta portnya. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh port switch masih tergabung dengan VLAN default atau VLAN 1. Hal ini merupakan kondisi bahwa dari switch Cisco sebelum dilakukan konfigurasi VLAN tambahan, dari tambahan tersebut
masih dapat berkomunikasi. Nah, konfigurasi awal VLAN sesuai dengan tabel skenario yang sudah ditentukan. VLAN menjadi 3 bagian, yaitu VLAN A, VLAN dan VLAN B. Untuk di sini saya melakukan perubahan berbeda sedikit dengan soal. VLAN A diganti dengan VLAN SI dan Fakultas SI, dan VLAN 3 dirubah dengan kebalikannya, yaitu Fakultas IS. Untuk pengecekan VLAN-nya dapat dilihat di tampilan kami berikut, isi yang ada di switch. Untuk switch 1, semua port yang sudah dikonfigurasikan menggunakan mode akses sehingga setiap port hanya terhubung ke satu VLAN tertentu. Untuk membuat VLAN pada switch dengan PTP, di sini dapat memasukkan dengan komen sebagai berikut. Config pada tampilan range ini menentukan yaitu bahwa pas Ethernet kosong hanya dapat menjangkau range 1 sampai dengan 10. Lalu switch mode akses dan VLAN 2 di sini fast Ethernet kosong hanya dapat menjangkau 11, 20 dalam artian PC 1 hanya bisa berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 11 hanya bisa berkomunikasi dengan PC 12. Setelah VLAN berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan port-port switch ke VLAN sesuai dengan konfigurasi. Nah, pada tampilan ini, yaitu pada tampilan yang tadi saya sebelumnya perlihatkan, di sini sudah terbagi antara Fakultas SI dan Fakultas IS, di mana fast Ethernet 1 hanya bisa sampai 10 dan fast Ethernet 11 hanya bisa sampai 20 untuk range-nya. Hasil menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN sudah berhasil sesuai dengan skenario yang direncanakan. Selain itu, switch juga sudah berfungsi sebagai PTP server sehingga dapat digunakan mengatur pendistribusian informasi VLAN. Verifikasi koneksi antar PC terakhir dilakukan menguji koneksi menggunakan perintah ping. Hasilnya sebagai berikut. Apabila sebelum diganti pada nanti berikutnya settingan IP berikutnya, di sini PC 1 hanya bisa berkomunikasi dengan PC 2 dan PC tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berbeda dari VLAN yang berbeda. Pada kasus di sini adalah PC 1 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 11. Hal ini membuktikan bahwa VLAN berhasil melakukan segmentasi jaringan pada layer 2 sehingga lalu lintas antara VLAN menjadi terpisah dan lebih teratur. Untuk berikutnya yaitu merencanakan topologi tambahan, di mana di sini menambahkan satu buah switch lagi dan 4 PC client, di mana PC client di sini PC 3, PC 4, PC 13, dan PC 14. Langkah pertama kita siapkan dulu peta jaringan pada sesuai gambar di atas. Jadi sekarang ada dua gabungan, dua rangan antara VLAN 2 dan VLAN 3. Semuanya kita hubungkan pakai agar bisa saling berkomunikasi. Tampilannya sebagai berikut. Untuk SW1 yaitu 12, ini switch 1 di sini berpasangan dengan PC 1, 2, 11, dan 12. Untuk switch 2, PC 3, 4, 13, dan 14. Untuk pengaturan alamat IP yang sebelumnya 192.168.1.0 dirubah menjadi untuk PC 1 dan PC 2 168.2.1, 168.2.2, dan PC 3.2.3 serta PC 4.2.4. Berikut untuk yang PC 11 dan PC 11, 12, 13, 14 menggunakan 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Setelah kabel terpasang, disesuaikan sesuai ketentuan, yaitu di sini fast Ethernet berkomunikasi dengan
Pada kondisi tambahan di sini disesuaikan bahwa PC3 berkomunikasi dengan PCSnet 02, 01 dan PC4 berkomunikasi dengan PCSnet 02 disamakan dengan yang kondisi yang ada di switch 1 untuk switch 2. Setup jalur utama yang melakukan pengaturan terang di switch 1. Di sini karena sudah melakukan komen, maka hanya menampilkan sebagai berikut config T untuk hostname. Di sini hostname pada switch 1 sudah berubah menjadi switch 1 serta switch 2 di sini juga sudah berubah menjadi switch 2. Penggantian sesuai penamaan VLAN antara server dan klien. Untuk pengecekan status koneksi di sini dilakukan pada switch 1 yaitu dengan melakukan pengecekan show PTV status. Nah, di sini switch 1 berperan sebagai server di mana sesuai pemberian rank pada switch port untuk akses di sini, dan switch 2 berperan sebagai klien. Nah, sebelum lanjut kita cek dulu, kita ketik perintah show PTP status buat menunjukkan seperti yang tadi. Di sini untuk melihat tracking bahwa yang kita lakukan sudah berhasil atau belum, dapat melakukan show VLANs pada klien, dan verifikasi database VLAN dapat dilakukan seperti data tadi, lalu melakukan uji panggil. Di sini pengetesan PC1 apakah bisa berkomunikasi atau tidak dengan PC 2, 3, dan 4. Untuk pengecekan pertama, sini bisa ping 92.168.2.2 untuk PC 2. Sini berhasil mengirim reply 2.168.1.2.3 dapat berkomunikasi. Lalu PC 4 168.2.4 masih dapat berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa pemisahan VLAN kita berhasil untuk fakultas SI. Nah, untuk berikutnya PC11 hanya dapat berkomunikasi dengan 12, 13, dan 14. Satu enam delapan titik tiga titik dua.
Ini ada kendala, apabila berhasil akan menampilkan seperti berikut. Nah, di sini pengetesan bahwa PC1 apabila dapat berkomunikasi atau tidak dengan PC11. Untuk sebagai contoh, pin 192.3.1. Sini terlihat PC1 tidak bisa berkomunikasi dengan pilan fakultas underscore IS, ataupun sebaliknya. Sini PC11 tidak dapat berkomunikasi, membuktikan bahwa adanya pilan di sini berfungsi sebagai pembagi data atau alamat, meskipun pada topologi dengan IP dan switch yang sama. Apabila dibatasi dengan pilan, PC yang terkoneksi dengan jaringan yang sama tidak dapat berkomunikasi meskipun secara topologi mereka terlihat beriringan. Berikut video dari yang saya lampirkan guna melengkapi tugas administrasi jaringan ini. Apabila ada perkataan yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.